يا رسول الله
الرحمن في حجتي رسول الله أنت لها إضياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي كل يوم أرتدي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا على حاضر واعطنا الحسن بعافيتي يا رسول الله سلام عليك الرحمن في حاجتي Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikhina wa walidina wa ajdadina jaddatina wa akhwatina wa akhwatina wa qarabatina wa jami'i jiranina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat radhiyallahu an Syekhina Abdul Abbas الختم القطب المكتوم الختم المحمدي على المعلوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kebaikan, amaliyah dan ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang masih Allah berikan sampai saat ini ke dalam hidup kita. Mudah-mudahan nikmat tersebut bisa kita gunakan di dalam kebaikan, bisa kita syukuri, dan Allah mudah-mudahan akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Al-Kathir bin Qais, dari Kathir ibnu Qais, beliau bercerita, kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i radhiyallahu ta'ala anhu fi masjid Dimishq.
saya pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di dalam satu masjid Damaskus. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba ada seseorang datang menemui Abu Darda. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ji'tuka min madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في حديث بلغني أنك حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له wahai Abu Darda, saya datang dari kota Madinah Rasulullah. Artinya orang ini datang dari Madinah menuju Damaskus, hendak menemui Abu Darda. Wahai Abu Darda, saya datang ke sini karena mendengar bahwa engkau pernah menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma ji'ta li tijaratin wala hajatin wala ji'ta illa lihada. Ujar Abu Darda, apakah engkau datang dari Madinah menuju Damaskus? Ini perjalanan sekitar 2 bulan hanya untuk mencari hadis ini, bukan untuk berdagang atau bukan untuk mencari dunia. Sayyidina Abu Darda terkejut. Ada orang yang cangkal jauh-jauh datang hanya untuk mengambil hadis dari Rasulullah, hadis Rasulullah yang ada pada Sayyidina Abu Darda. Lalu jawab orang tadi, na'am, ma ji'tu illa lihada. Aku datang ke sini melainkan hanya untuk mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nang kayak apa cangkalnya para sahabat-sahabat Rasulullah itu dalam menuntut ilmu. Perjalanan dari Madinah ke Syam ditempuh dalam waktu 2 bulan hanya untuk mencari ilmu, didatanginya. Di mana terdengar ada ilmu, di mana terdengar ada warisan Rasulullah, didatanginya. Nah, ini seharusnya, karena warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana harta, di mana ada harta di situ kita datangi. Nah, seperti itu juga sahabat-sahabat Nabi, di mana ada warisan Rasulullah, di sana dikapunginya. Nah, inilah kegigihan sahabat-sahabat Nabi dalam menuntut ilmu. Nah, kita majelis di higa hidung ada, di higa mata ada, di higa telinga banyak, di higa rumah ada juga. Cuman penyakit koler, yang ujar Nabi, andai manusia itu tahu tentang sebenar-benar keistimewaan majelis ilmu, niscaya mereka akan jalan mendatangi majelis tadi walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkaklah walabian batin kaung, ujar orang Jawa. Batin kaung.
Saking ganalnya keistimewaan majelis ilmu tadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menampaikan keistimewaan itu sebagai ujian. Datang kada, amnya ditampaikan nyata hibak sudah. Ke jalan situ hibak. Kalau ditampaikan, cuma Allah Ta'ala kadang menampaikan. Nah, sebagai ujian kita dalam menuntut ilmu. Dan kita dahulu tahu nang kayak apa pada tuan kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di zaman itu pesawat belum ada. Di zaman itu yang ada kapal. Bemara ke sana berapa bulan? Bemara ke sana itu sudah ada lah. Mesin ada sudah. Ada kalau dah kada pakai kayu ada. Bemara ke sana 2 bulan, berpulik ke sini 2 bulan. Itu perjalanannya. Di sana 35 tahun. Nah, makanya kita melihat dan kayak apa yang almarhum Kiai Haji Tuan Guru Hatim yang meninggal seminggu yang lalu. Itu waktu sidin dihabiskan untuk menuntut ilmu di Salatiyah Mekah. Itu sidin berapa, 6 tahun, 7 tahun. Setelah itu di Mesir, kakak sidin Guru Sa'duddin, ading sidin. Yang ditahfiz itu siapa? Guru Wildan. Kita lihat berapa tahun sidin menghabiskan. Datang dari Martapura, itu Bahari, tempat terpencil, karena di sana ada warisan Rasulullah didatangi sini. Nah, ini semangat yang dimiliki oleh para sahabat dan semangat yang dimiliki oleh orang-orang tua kita pada tuan kita dalam menuntut ilmu. Kalau di Omontai itu ada Tuan Guru Nurdin Marbu, lain Nurdin Azhar lain. Tuan Guru Nurdin Marbu itu 12 tahun sidin di Mekah, dan setelah itu kalau kada 6 tahun, 5 tahun itu ada di Mesir. Ditambah 20 berapa tahun. Itu dari Amuntai. Amuntai itu pedalaman zaman dahulu, karena pelabuhan adanya di sini, harus ke sini dahulu. Lalu ujar Sayyidina Abu Darda, apakah engkau datang ke sini hanya untuk mengambil ilmu, tidak untuk berdagang? Iya. Ulun datang ke sini hanya untuk mengambil hadis Rasulullah yang pernah pian dengar langsung dari mulut mulia Rasulullah. Imam Bukhari, tahu kalau pian Imam Bukhari, Pinando Lamar, Pinando, mana? Oh, sudah itu Pinando sedih, halus nih. Itu hal benar ini sudah. Imam Bukhari itu sidin keliling dunia hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Dan setelah dapat itu kada langsung ditulis ini. Nah, ini adab dalam menuntut ilmu. Sebelum sidin mengambil hadis itu kan warisan Nabi kalau dah ilmu. Imam Bukhari itu sembahyang ba'udu dahulu, setelah ba'udu sembahyang 2 rakaat. Hanya sidin datang ke majelis tadi, dan setelah itu hendak menulis sembahyang pulang sidin. Imbas sembahyang, dan pakaian yang oleh Imam Bukhari, baju yang dipakai sidin itu baju yang paling bagus,
Kenapa? Karena berhadapan dengan warisan Nabi tadi. Pakai baju yang paling bagus. Dan setelah datang ke majelis tadi, mendatangi ulama mengambil ilmu, imbah dapat tidak langsung ditulis sidin. Diperhatikan sidin dahulu majelisnya ini, apakah majelis ulama yang rabbani, ulama yang takut kepada Allah, ataukah ulama yang pina pengramput? Yang banyak ya ulama yang pina pengramput. Nah ini yang disebut ulama su, ulama-ulama jahat yang ilmunya itu dipakai dasar mendekati pemerintah, ilmunya itu dipakai dasar mencari dunia. Nah, ditisdin dahulu. Pernah Imam Bukhari waktu sidin sudah jauh-jauh datang sampai kepada guru yang sidin tuju, diitihi sidin. Nah, ujar sidin pada saat itu si guru ini lagi memakani ayam, mengukur, kalau bahasa Indonesia itu mengukur ya kalau lah. Nah, mengukur ayam. Jadi ayam ini supaya datang dikukur sidin. Kayak dia mengukur ayam itu man. Pokok kriuk kayak itu kan. Nah, dikukur sidin. Diperhatikan oleh Imam Bukhari di hati sidin. Sekali pas ayam tadi sudah berparak, ternyata di tangan tuan guru yang hendak sidin datangi itu ternyata kadida baras kosong. Melihat itu bulik sidin. Kenapa? Karena ayam yang kada berakal aja didustainya. Apalagi hadis Rasulullah yang orang kada pernah mendengar, sidin aja pernah mendengar, itu bisa diada-adanya. Hadis yang kadida bisa diulah-ulahnya. Sidin sampai nangka itu tuh. Sebelum menuntut ilmu diperhatikan sidin, adab dijaga sidin, dan guru dasar ujung-ujung dipilih sidin. Ada sombong barangan guru. Yang penting gurunya bobolang jangan jangkutnya sampai kalin turut jadi om sudah. Oh iya, ini banyak nangka itu. Yang tadi ulun sampaikan, kita ini ketujuh makan kulit, isinya dibuang. Jadi Imam Bukhari itu saking sidin karena ilmu ini bagian dari agama. Maka ujar ulama, perhatikan, pandang, dan lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau mengambil dari tempat yang salah, ilmunya salah. Kalau pemodal cuma janggut, itu syiah tuh panjang janggutnya. Kalau pemodal janggut, orang Yahudi itu sampai ke dada sini. Kalau pemodal janggut, pendeta di Arab itu tabal janggutnya sampai ulun hendak tercium tangannya sekali. Ulun kira tuan guru kenal, jubah lebar, surban girang, anang kaya surban Lebanon Allah. Nah, dari belakang janggutnya sampai ke bahu sini. Ulun tuan guru kenal nih. Coba ulun paraki hendak bersalaman tadi. Imbah sidin berbalik, sekalinya salib yang benar di sini. Rupanya pendeta. Kita kada tahu dipacul sidin salib tadi. Mau jeruk kita nih Habib nih. Kenapa? Karena memang apalagi di tempat kita, kalau casing bagus ya sudah. Masalah isi itu nomor sekian kada kawa. Dalam menuntut ilmu kada kawa nang itu. Ujar ulama, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Pandang, itihi, lihati, perhatikan kepada siapa kalian mengambil bagian agama kalian itu.
Orang yang kada pernah sekolah di pesantren jangan diulah guru. Bujur sidin ada ilmunya, tapi ilmunya ini kada bersambung. Nang kaya pian, harap pian ceramah, tapi pian dapat dari buku terjemahan. Ke Gramedia situ pian baca, di situ kalau pian baca mulikakan nukar kada. Baca baguru kada, nah ini yang terputus. Pemahaman itu kada sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saking Imam Bukhari itu, makanya kitab Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih, kitab yang paling baik setelah Al-Quran. Al-Quran nomor 1, nomor 2 Sahih Bukhari. Makanya kitab Sahih Bukhari itu Allah Ta'ala berikan karamat. Karamat Sahih Bukhari itu Anda di dalam rumah, insya Allah rumah itu kada kebakaran. Itu keistimewaannya. Adalah BNBC. Nah, kena ulun jualilah. Keistimewaannya kitab Sahih Bukhari itu, namun yang ada di dalam rumah, maka rumah tadi akan dihindarkan dari kebakaran. Nah, 10 keistimewaannya mana? Kitab Sahih Bukhari itu. Kada mau kebakaran, apalagi kada mau kehangitan, kada mau kehangusan, kada mau kegusangan, 4 sudah. Nah, itu ada di dalam kitab tulisannya tadi, yang bahwa keistimewaan Sahih Bukhari itu rumah yang di dalamnya ada Sahih Bukhari maka akan terhindar daripada kebakaran. Nah, kayu toko kitab ini murah aja, palingan 100.000. Harga gincu, sama orang harga gincu. Qala lalu ujar Sayyidina Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Barang siapa melewati satu jalan yang di situ dia mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk masuk ke dalam surga. Di sini yang paling jauh kayaknya ulun lah. Umar penjauhnya Adil Bakti. Barang siapa melewati satu jalan yang dilewatinya untuk menuntut ilmu, maka itu akan menjadi sebab mempermudah jalannya untuk masuk surga. Semakin banyak jalan yang kita lewati, semakin banyak jalan kita untuk masuk surga. Makanya rancaki hadir ke majelis ilmu. Rancak belum sampaikan, kita di sini karena kurang majelis. Cuman kita ini kurang rajin. Majelis banyak. Nah, maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnahataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan, menghamparkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dia lakukan. Yang sadar kira-kira lah, selama kita duduk di sini ada makhluk Allah yang kada berdosa yang memintakan ampun, menghamparkan sayapnya gasan kita yang duduk di sini. Itu lain ujar ulun, tapi ujar Nabi. Nah, yang dimaksud dengan hamparan sayap itu
bahwa malaikat yastaghfir, memintakan ampun. Boleh kita dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk ya kita. Modal duduk aja. Sambil bersandar-sandar enggak ada apa-apa ya. Asal akun duduk ya, jadi sudah. Tak kalap-kalap biasa aja. Hanya manusia wajar kalau tak kalap lah. Nah, lain robot. Namanya robot itu kan ada guguringan. Kecuali baterainya dicabut. Wa innal alim. Nah, tapi sedangkan orang alim yastaghfiru lahu kullun man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil lail. Nah, ini tadi para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu akan dinaungi oleh malaikat, hatinya tenang, pikirannya kada gelisah. Kenapa? Malaikat di atas yang menghamparkan sayapnya. Sedangkan orang alim, maka dia akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di bumi dan seluruh makhluk yang ada di langit, sampai ikan yang ada di dalam lautan memintakan ampun kepada orang alim. Jadi kita kan usaha, kada usah heran. Amunya melihat ada tuan guru itu kena santai, sidin mengetek, mengetek aja sidin. Duduk di muka rumah. Pengajar kita anak itulah tuan guru, jakanya tuan guru itu di atas sejadah memakai tasbih kah, membaca Quran kah, misal nih. Kada usah kita berucap tentang kayak itu. Kenapa? Karena tuan guru itu santai. Yang malaikat sudah memintakan ampun. Seluruh makhluk yang ada di bumi memintakan ampun. Seluruh yang ada di langit memintakan ampun. Bahkan ikan yang ada di lautan itu memintakan ampun untuk beliau. Nah, maka sedang santai aja. Nah, kita jangan menggibah sedang. Kalau ini jadi tuan guru kada tapi beribadah juga. Oh, jangan nangka itu. Sidin tinggal memetik hasil. Sidin besi saham, sudah saham sidin apa? Makhluk memintakan ampun, jadi sidin santai. Nah, kita yang kada alim ini yang seharusnya banyak-banyak beristighfar. Nah, kita yang kada alim ini banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Karena memintakan ampun jasan kita tidak. Malaikat kada pinandu lawan kita. Dan setelah itu bahkan sampai ikan-ikan di lautan kadida yang memintakan ampun jasan kita. Maka kita yang kada alim ini sibukkan untuk mengistighfari diri kita. Kada usah menyambut orang alim. Karena orang alim itu sidin beisi aset sudah, beisi saham yang setiap bulan tinggal mengambil, memetik hasilnya. Ulun kisahkan, ulun sampaikan ini supaya kita seberataan sebisa mungkin kalau kada kau jadi orang alim, orang yang belajar ilmu barang. Orang alim itu diisi aset. Sidin bertanam ya, waktu sidin menuntut ilmu tuh itu bertanam. Imbas sudah jadi alim, hasilnya jadi. Yang tahu keistimewaan orang alim, belum sampaikan ini mudah-mudahan. Nah, di antara kita ini ada anak-anaknya yang akan diinfakkan. Anaknya ini akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ulun mengajarkan di sini. Ujar ulun keistimewaan orang menuntut ilmu itu bahwa malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya dan setiap langkahnya akan mempermudah untuk masuk surga. Datang pian ke masjid Jami, imbah mendengar ini, ulun dapat pahalanya. Ujar ulun sembahyang qabliyah ba'diyah itu sembahyang sunat yang paling afdal.
sembahyang pian qobliyah ba'diyah ulun dapat pahalanya. Ulun guring aja di rumah. Nah itu gambarannya kan. Nah ini namanya aset tadi. Sama nang kayak pian yang ada bagi si anak laki yang 3 seikung barang sekolah akan ke pondok pesantren. Karena itulah aset pian kena. Inya bisa membaca Fatihah, inya bisa sembahyang, bisa jadi imam, bisa mengaji, apalagi bisa sampai berdakwah. Ada orang seikung aja yang dibawainya lalu sembahyang orang tadi. Selama orang tadi sembahyang, anak pian dapat. Selama anak pian menyampaikan, kuitannya dapat. Nah ini namanya aset. Kurang alim itu namanya itu. Ibadahnya kada sama. Amunya kita orang awam, paksa kita harus begisang dahi. Begisang dahi banyak sembahyang. Kita orang awam. Kita orang awam ini ibadahnya astagfirullah, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Ibadah kita orang awam. Kita harus mencangkul serongan, menabuk serongan, mengukut serongan. Amunya orang alim ini sudah lewat. Sidin tinggal menerima hasil. Maka di sini keistimewaan orang alim itu atas ahli ibadah seperti keistimewaan bulan di malam purnama atas sekalian bintang. Amunnya bulan purnama datang, itu bintang-bintang kada tapi kelihatan. Itulah keistimewaan orang alim dengan orang ahli ibadah. Ahli ibadah ini orang awam tapi rajin beribadah. Nah, artinya ibarat seharian begawi dapat 100.000. Amunya orang alim itu duduk satu mat aja sidin 1 juta sudah. Itu gambaran dolah, gambarannya nanti. Nah maka kita mudah-mudahan ada anak cucu kita seikung barang kita masukkan sekolahkan ke agama, karena itulah investasi akhirat kita. Kita sekolahkan ini ke negeri, kita sekolahkan ke dunia. Dapat ini dunia, tapi kada menjamin sampai ke alam kubur kita. Dapat dunianya, kada menjamin ini akan mengirimi Yasin Fatihah 4 kepada kita. Pahala jariahnya kada dapat. Maka sekolahkan pondok pesantren namanya kada tahfiz. Jadi supaya saban kali inya melajari orang mengaji alif bata. Nah, ulun di sini hanya sadar. Guru mengaji ulun di kampung itu almarhum babinian sidin miskin. Tapi setelah tahu keistimewaan orang yang mewariskan ilmu tadi, nah di sini ternyata sidin orang yang paling sugih di kampung. Kenapa? Karena banyak kekanakan bahari itu empat mengaji lawan sidin, belajar dari alif, ba, ta, ta. Nah, kita yang bisa membaca Arab gundul ini karena jasa alif bata itu yang mengandalkan kita huruf hijaiyah. Saban kali kita membaca Yasin, sidin dapat. Saban kali kita sembahyang Fatihah surah, sidin dapat. Saban kali kita membaca tasbih, subhanallah, itu kan huruf hijaiyah seberatan dapat sidin. Jerulun sekalinya sidin ini ternyata orang yang paling sugih di kampung. Kenapa? Pahala jariahnya sampai terus dari murid-murid sidin yang dilajari mengaji dari halus itu. Namunnya anak tidak lagi habis sudah anak cucu barang. Karena setiap duit yang kita keluarkan itu dipakainya jasa menuntut ilmu dapat dilajarkannya kita dapat juga. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dirham
dan tidak pernah mewariskan dinar. Wa innama warrathul ilma, sesungguhnya hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, barang siapa mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis yang kita baca pada malam hari ini bisa menjadi penyemangat kita untuk terus berhadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan anggota tubuh kita, Allah bukakan pintu hati kita, Allah Ta'ala terangi hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang penghafal Al-Quranul Karim dan pengamal Al-Quranul Karim. Dan kita memohon kepada Allah, andai di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang ada yang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam sebuah urusan dan kesulitan, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan dan berikan jalan keluar yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, dan kita tutup dengan sholawat. Kita niatkan apa yang kita hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي صلى